Buat teman-teman yang ingin hadir di Galeri Indonesia Kaya, mudah, tidak harus bayar, tinggal diklik www.indonesiakaya.com atau Twitter @indonesiakaya. Pesan moral apa yang ingin disampaikan dari tarian keganangan ini? Oke, Silakan. pesan yang mau kami sampaikan untuk performance kami kali ini, itu pastinya melestarikan budaya Indonesia dan juga lingkungannya, terutama di Kalimantan yang kita semua tahu itu keadaannya sudah sangat menyedihkan gitu. Jadi itu tugas kita sebagai generasi muda ya, aku rasa untuk menentukan masa depan kita, karena itu untuk kita sendiri gitu. Jadi lewat tarian, lewat kesenian, kayaknya kita juga bisa menggunakan itu untuk menyampaikan pesan-pesan dan juga create that awareness. Jadi kalau misalnya kita sendirian nggak mungkin bisa, jadi ayo kita lakuin sama-sama. Oke. Bagi lebih sulit mana? Menampilkan tarian secara tradisional dengan utuh atau dengan percampuran gaya modern? Pastinya lebih susah yang kita campur ya, karena kan kita pastinya harus mencari lagu apa yang tepat dan juga kita harus menggunakan kreativitas kita untuk gimana nih pencampurannya supaya enak gitu, flow-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita menampilkan tarian secara utuh kan emang udah ada tuh gerakannya, kita udah belajar, udah beberapa generasi tinggal dilakuin aja gitu. Tapi pastinya tari tradisi yang asli itu yang sangat amat banyak pesan-pesannya juga gitu loh. Jadi kita harus mengerti juga kenapa kita menarikan tari giring-giring misalnya dari Kalimantan. Jadi itu kan untuk celebrate Harvest Month gitu. Jadi pada waktu itu dimana semuanya masyarakat berkumpul dan say thank you for the goddess of rice gitu. Jadi banyak arti-arti gitu di balik semua tarian-tarian itu, dimana yang percampuran ini itu purely untuk education atau entertainment ataupun artistic value-nya juga ada. Iya. Ada satu pertanyaan lagi dari teman kita dari FSRD Trisakti. Silakan. Oke, saya Uda dari FSRD Trisakti. Yang mau saya tanya mungkin kan akhir-akhir ini kita melihat anak muda tuh kurang tertarik dengan sesuatu yang berbau budaya Indonesia. Tapi yang saya tahu bagaimana Mbak Gigi dulu sehingga memiliki ketertarikan yang sangat sehingga sekarang punya sekolah tari dan ikut berkontribusi dalam menyelamatkan budaya kita. Oke, makasih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Oke, iya, kenapa pertama kita harus tahu dulu kali ya, kenapa anak-anak muda sekarang kurang tertarik kepada budaya sendiri gitu. Karena kan tak kenal maka tak sayang, karena mungkin nggak cukup dikasih makan budaya itu gitu. Karena dari dulu kan kita wajib belajar lagu rakyat, harus belajar tarian rakyat. Tapi aku tanya murid-murid aku sekarang, mereka nggak tahu sama sekali gitu. Jadi kenapa gitu? Karena kan mungkin itu juga ada masukan dari sistem pendidikannya seperti apa gitu, apakah diwajibkan apakah tidak. Terus kalau awalnya kenapa aku tertarik, jadi memang personally aku tertarik banget sama pattern dan juga warna gitu di apapun. Dan di Indonesia ini motif dan juga patternnya itu sangat inspiratif menurut aku. Jadi makanya aku langsung wah ini nih batik ini bagus, wah ini jadi warnanya juga sangat berwarna-warni gitu. Jadi emang culture-nya itu aku suka banget, sama kayak India gitu sebetulnya. Itu bener-bener warna-warni banget. Jadi sebetulnya ketertarikan aku pertama di situ, pattern dan color-nya. Dari situ aku baru, karena memang kebetulan ibuku juga dulu penari, itu aku dari umur 4 tahun diajarin tari tradisi gitu. Tapi itu pun masih tradisi yang memang untuk anak-anak. Nah tapi aku nggak melanjutkan tuh waktu SMP kan senangnya ya itu juga modern dance, hip hop kan semuanya pasti pengen belajar itu. Tapi aku mulai menyadari lagi waktu aku dapat beasiswa sekolah tari di LaSalle Singapura. Di situ aku menyadari bahwa sulit sekali untuk menjadi unik dan untuk bisa compete in the international industry gitu. Jadi aku merasa what makes me unique. Jadi di situ aku mencoba kembali ke okay, I have to be myself gitu. Jadi aku balik lagi ke apa sih roots gue tuh apa gitu. Maaf ya pakai gue. Jadi apa sih yang ingin aku bawa di karya-karyaku atau di kesenian aku yang ingin dilihat oleh orang-orang dan juga oh ini tuh Gigi banget gitu. Karena jujur aja kayak makeup mereka hari ini itu kan banyak yang bilang kayak rainbow cake gitu ya maksudnya. Jadi udah kita coba aja yuk, pokoknya kita harus warna-warni nih makeupnya gitu karena I love color gitu. Jadi maksudnya aku harus mencari sesuatu yang membuat aku berbeda pada waktu itu. Jadi mungkin
pertama kita harus tahu tujuan kita. Kan semuanya seniman nih di sini. Tujuan kita sebagai seniman tuh apa? Apakah kita mau suara kita didengar secara positif atau negatif? Dan juga apakah kita mau menyampaikan suatu pesan? Apakah kita mau menjadi inspiratif? Apakah kita mau memberikan sesuatu kepada generasi kita di bawah gitu. Jadi aku mau memastikan bahwa apa yang aku lakukan sekarang ini lewat tari itu bermanfaat. Gitu. Oh. Jadi teman-teman yang kita bisa tangkap bahwa menjadi diri sendiri itu lebih penting dari yang lainnya dalam berkarya tentunya. Iya. Dan ini teman-teman ini pasti juga seniman-seniman karena mereka dari jurusan yang Pasti. penuh dengan unsur seni di situ. Semoga kita mendapatkan seniman-seniman yang luar biasa juga dalam karya mereka ya. Dan yang ingin menyaksikan penampilan dari Gigi Art of Dance nanti tanggal 24 Mei 2014 bisa klik saja di www.indonesiakaya.com atau di Twitter @indonesiakaya. Terima kasih Mbak Gigi, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tapi sebelum menutup nanti ada penampilan lagi ya? Ya. Oke, baik pemirsa, saya Widianto undur diri, sampai jumpa.